Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Fitriani dengan NIM C106122140 dari kelas ITPB angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu artikel ilmiah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah yang diampu oleh Bapak Zulfadli. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung saja menjelaskan artikel yang berjudul Kualitas dan Daya Terima Yogurt Sari Buah Naga Merah untuk Penderita Hyperkolesterolemia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya salah satu faktor penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit yang terjadi karena adanya gangguan jantung dan pembuluh darah itu karena hyperkolesterolemia. Lalu, hyperkolesterolemia sendiri itu apa sih? Nah, hyperkolesterolemia sendiri merupakan kondisi di mana terjadinya gangguan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah, di mana kadar kolesterol dalam darah ini melebihi angka 200 mg per desiliter. Nah, peningkatan konsumsi lemak dalam sehari-hari itu dapat berkontribusi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Nah, jika dalam mengkonsumsi lemak dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak batasi, hingga dengan berjalannya waktu sampai pada saat usia 30-40 tahun, maka kadar kolesterol yang ada dalam darah dapat mencapai angka 260 mg per desiliter. Hal ini dapat menyebabkan salah satu jenis penyebab penyakit kardiovaskuler yaitu aterosklerosis meningkat hingga 3-5 kali lipat. Nah, karena hal inilah pengendalian kadar kolesterol dalam darah itu perlu dilakukan. Salah satu pengendaliannya dapat melakukan pengaturan diet yang dimana ini merupakan terapi alami tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan. Nah, salah satu pengaturan diet yang disarankan yaitu dengan mengurangi dalam mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak total dengan disertai meningkatkan asupan sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya akan serat dan antioksidan. Nah, salah satu bahan dari jenis buah-buahan yang dapat digunakan untuk melakukan pengaturan diet dalam mengendalikan kadar kolesterol yaitu ada buah naga merah. Seperti yang kita tahu juga, buah naga merah ini merupakan pangan fungsional yang baik untuk kesehatan, di mana buah naga merah sendiri memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi yang berguna untuk mencegah kerusakan HDL atau kolesterol baik, serta buah naga merah ini juga dapat membantu pembentukan radikal bebas serta meningkatkan sekresi asam empedu. Buah naga merah juga ini mengandung serat larut air di mana dapat mengikat asam empedu sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pemanfaatan buah naga merah dalam penambahan pembuatan yogurt merupakan salah satu bentuk diversifikasi. Nah, seperti yang kita tahu juga, yogurt merupakan salah satu minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat dengan ciri khas rasa asamnya. Nah, hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat ini dalam yogurt dapat meningkatkan kandungan gizi, khususnya vitamin B kompleks. Kemudian bakteri asam laktat yang ada dalam yogurt ini dapat berpotensi menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida karena mengandung asam-asam organik seperti asam glukuronat, propionat, asam folat, dan asam laktat yang berperan sebagai agen dalam penurunan kadar kolesterol. Penambahan sari buah naga merah dalam pembuatan yogurt itu sendiri dapat meningkatkan kualitas dan nilai gizi. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Indria Sari pada tahun 2012 menunjukkan bahwa penambahan ekstrak buah naga merah dapat memperbaiki kadar profil lipid darah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu organoleptik, mutu kimia, dan daya terima yogurt dengan penambahan sari buah naga merah. Kemudian masuk ke bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk bahan sendiri digunakan sari buah naga merah sebanyak 3 liter, susu cair low fat sebanyak 12 liter, starter sebanyak 0,6 liter, dan gula pasir sebanyak 0,6 liter. Kemudian untuk metodenya dimulai dari preparasi bahan, di mana dipilih buah naga merah yang sudah matang, lalu buah naga ini dikupas dan dipotong-potong, dan buah naga dihancurkan dengan sendok, lalu disaring menggunakan saringan, dan hasil saringan buah naga merah ini dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, sambil menunggu sari buah naga ini dipanaskan,
Lanjut untuk memanaskan susu cair low fat pada suhu yang sama yaitu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian selama dipanaskan ditambahkan gula pasir sebanyak 5% dari susu. Lalu setelah dipanaskan selama 15 menit, susu didinginkan hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan starter sebanyak 5% dari susu. Dilanjutkan untuk diinkubasi pada suhu 36 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian setelah diinkubasi selama 3 jam, barulah ditambahkan sari buah naga merah yang sudah dipasteurisasi atau dipanaskan tadi. Lalu dilanjutkan lagi untuk diinkubasi selama 5 jam. Kemudian untuk metode penelitian pada artikel ini menggunakan eksperimen Quaich dengan menggunakan rancangan non-randomized control group design dengan 1 kontrol dan 3 perlakuan dengan uji mutu organoleptik kepada 30 panelis terlatih dan uji daya terima kepada 30 pasien hyperkolesterolemia. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil uji mutu organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur. Yang pertama ada parameter warna. Bisa dilihat pada tabel di mana nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis itu berkisar antara 2,92 sampai 3,20 di mana nilai tersebut menunjukkan berada di tingkat suka dan warna yang dihasilkan itu yaitu warna pink Fanta. Bisa dilihat juga warna yang paling disukai oleh panelis dari yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini ada di perlakuan D dengan penambahan sari buah naga merah sebanyak 25%. Warna pink Fanta sendiri dihasilkan karena substitusi buah naga, karena buah naga merah sendiri mengandung senyawa antosianin yang merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah. Kemudian ada parameter aroma, bisa dilihat pada tabel di mana nilai rata-rata tingkat kesukaan aroma pada yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini berkisar antara 2,24 hingga 2,52 di mana nilai tersebut berada pada tingkat suka dan aroma yang dihasilkan pada yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini yaitu aroma yogurt pada umumnya yaitu aroma asam. Kemudian bisa juga dilihat pada tabel aroma yogurt dengan penambahan sari buah naga merah yang paling disukai yaitu pada perlakuan D dengan penambahan sari buah naga merah sebanyak 25%. Dan penambahan sari buah naga yang lebih dari 25% kurang disukai oleh panelis karena aromanya yang terlalu asam. Kemudian ada parameter rasa, bisa dilihat pada tabel di mana nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini berkisar antara 2,36 hingga 2,68 di mana nilai tersebut berada pada tingkat suka dan rasa yang dihasilkan yaitu seperti rasa yogurt pada umumnya yaitu asam. Dan bisa dilihat pada tabel rasa yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini yang paling banyak disukai yaitu pada perlakuan D dengan penambahan sari buah naga merah sebanyak 25%. Di mana jika penambahan sari buah naga merah ini lebih dari 20% itu kurang disukai oleh panelis karena akan menimbulkan rasa yang sangat asam. Kemudian ada parameter tekstur, bisa dilihat pada tabel di mana nilai rata-rata tingkat kesukaan tekstur pada yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini berkisar antara 2,72 sampai 2,96 di mana nilai tersebut berada pada tingkat suka dan tekstur yang dihasilkan yaitu berupa cairan kental. Dan bisa dilihat juga pada tabel tekstur yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini paling disukai yaitu pada perlakuan D dengan penambahan sari buah naga merah sebanyak 25%. Dan jika penambahan dilakukan lebih dari 20% maka kurang disukai panelis karena teksturnya yang agak kental. Kemudian kita masuk ke hasil dari uji kimia dan mikrobiologis yogurt dengan penambahan sari buah naga merah. Bisa dilihat pada tabel di mana yang pertama ada analisa kadar protein. Analisa kadar protein pada 100 ml yogurt sari buah naga merah perlakuan terbaik adalah 1,18%. Di sini menunjukkan bahwa kadar protein yogurt dalam penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan standar mutu yang sudah ditetapkan oleh SNI, di mana standar mutu yogurt yang sudah ditetapkan oleh SNI yaitu yogurt dengan rendah lemak dengan kadar minimal 2,7%.
Kemudian ada kadar lemak. Nah, analisa kadar lemak pada 100 ml yogurt sari buah naga merah ini pada perlakuan terbaik adalah 0,0%, di mana berarti ini menunjukkan kadar lemak yogurt pada penelitian ini sudah memenuhi standar SNI, yaitu syarat mutu yogurt tanpa lemak dengan kadar maksimal 0,5%. Kemudian ada asam. Asam ini merupakan hasil fermentasi karbohidrat susu laktosa oleh bakteri biakan menjadi bakteri asam laktat. Nah, nilai total bakteri asam laktat sendiri diperoleh 2 kali 10 pangkat 9. Nah, ini sudah memenuhi standar bakteri dalam SNI, yaitu 10 pangkat 7. Kemudian ada kadar abu. Analisa kadar abu pada 100 ml yogurt sari buah naga merah ini pada perlakuan terbaik adalah 0,86%, di mana ini menunjukkan bahwa kadar abu yogurt dalam penelitian ini sudah memenuhi standar SNI, yaitu syarat mutu yogurt rendah lemak dengan kadar maksimum 1%. Kemudian ada mineral. Bisa dilihat pada tabel macam-macam mineral yang dilakukan uji pada penelitian ini ada timbal, tembaga, raksa, dan arsen. Dalam analisa mineral, pada 105 yogurt sari buah naga, pada penelitian ini bisa kita lihat bahwa sudah memenuhi standar syarat SNI, kecuali dari kandungan timbal, di mana bisa kita lihat dalam 100 ml yogurt sari buah naga, kandungan timbalnya terdapat 0,33 mg per kilogram, sedangkan ketetapan dalam SNI itu hanya 0,30 mg per kilogram. Kemudian ada hasil uji daya terima konsumen terhadap yogurt dengan penambahan sari buah naga merah. Uji daya terima ini dilakukan kepada 30 pasien hyperkolesterolemia pada rentang usia 20-50 tahun dan pemberian yogurt sebanyak 150 ml. Bisa kita lihat pada diagram bahwa sebanyak 29 orang atau 96% menghabiskan dari pemberian yogurt dan 1 orang atau 4% tidak menghabiskan pemberian yogurt. Baik, kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat pada artikel yang berjudul Kualitas dan Daya Terima Yogurt dengan Penambahan Sari Buah Naga Merah untuk Penderita Hyperkolesterolemia ini, bahwa rata-rata penilaian panelis terhadap uji mutu organoleptik berada pada tingkat suka, dan perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan D dengan penambahan sari buah naga merah sebanyak 25%. Dan untuk hasil uji kimia dan mikrobiologis yogurt ini rata-rata semuanya sudah sesuai dengan standar mutu SNI. Hanya saja untuk kadar protein dari yogurt sendiri kurang memenuhi. Dan untuk daya terima konsumen terhadap yogurt dengan penambahan sari buah naga merah ini sudah bisa diterima baik. Dilihat dari data hasil di mana pemberian yogurt sebanyak 150 ml ada 29 orang atau 96% yang menghabiskan pemberian yogurt tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai artikel yang berjudul Kualitas dan Daya Terima Yogurt dengan Penambahan Sari Buah Naga Merah untuk penderita hyperkolesterolemia. Semoga yang melihat video ini bisa mendapatkan manfaat. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.